Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen B penganggaran akan mempresentasikan hasil laporan anggaran UMKM terhadap produksi tahu Pak Poniran. Kelompok kami yang berisikan Cantika Ramadhani Putri sebagai ketua kelompok, selanjutnya ada Safiona Zahra, Muhammad Azri Ramadhani, dan Cindy Pramesti Widayani. Untuk gambaran umum UMKM akan dijelaskan oleh teman saya yang pertama, yaitu Safiona Zahra. Sejarah berdirinya produksi tahu Pak Poniran. Produksi tahu Pak Poniran didirikan kurang lebih 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an. Sebelum Pak Poniran mendirikan usaha ini, beliau menemani sang ayah yang berjualan tahu dengan berkeliling. Saat menemani sang ayah, Pak Poniran juga belajar mengenai bagaimana cara berjualan dan melihat bagaimana cara berinteraksi dengan pelanggan. Dari situlah Pak Poniran tertarik untuk membuka usaha produksi tahu ini. Beliau memulai usaha ini dengan modal Rp200.000 di tahun 2000. Pak Poniran memasarkan tahu yang telah dibuat di sekitar rumah untuk memperkenalkan tahunya kepada konsumen dan mencari pelanggan tetap. Meskipun awalnya banyak tetangga yang menghina dan mengatakan bahwa tahu yang dibuat Pak Poniran memiliki bentuk yang kecil, namun dengan terus mengembangkan kualitas dan menjaga mutu usaha, Pak Poniran dapat terus berkembang. Awal usaha ini dimulai hanya Pak Poniranlah yang membuat, memproduksi, dan memasarkan tahu ini. Namun saat ini Pak Poniran telah memiliki 3 pegawai yang membantu dalam hal produksi dan Pak Poniran yang akan memasarkan tahu yang telah siap dipasarkan. Dari awalnya yang hanya dipasarkan di sekitar rumah saja, sekarang tahu Pak Poniran sudah dikenali hingga wilayah Jember dan Lumajang. Lokasi produksi tahu Pak Poniran. Produksi tahu Pak Poniran berada di Jalan Patimura, RT 03, RW 03, Tanjung Rejo, Wuluan, Jember. Lokasi produksi tahu berada di belakang rumah dari Bapak Poniran yang menyatu dengan rumah Pak Poniran. Data-data keuangan. 1. Anggaran keuangan. Produksi tahu Pak Poniran dijual dengan 2 cara, yaitu dengan cara eceran dan tahu yang dijual dengan cara dibungkus dengan plastik. Untuk tahun 2021, Pak Poniran telah menjual sebanyak tahu ecer sebanyak 3.600 yang dijual dengan harga 500 dan tahu yang dijual per plastik terjual sebanyak 5.520 dengan harga 5.500. 2. Anggaran produksi. Anggaran yang digunakan dalam produksi tahun 2021 anggaran biaya bahan baku untuk membeli kedelai sebanyak 5.8.600. Anggaran tenaga kerja dalam setahun mengeluarkan 24.192.000. Anggaran overhead sebesar 1.200.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy Pramesti. Selanjutnya anggaran penjualan. Anggaran penjualan per bulan. Total dari bulan Januari, volume penjualan tahu per pitch ditambah per bungkus sama dengan 720. Di bulan Februari 684, di bulan Maret 780, di bulan April 744, di bulan Mei 708, di bulan Juni 768, di bulan Juli 828, di bulan Agustus 732, di bulan September 720, di bulan Oktober 816, di bulan November 804, di bulan Desember 816. Sehingga total penjualan di tahun 2021 adalah 9.120. Anggaran penjualan per triwulan. Total dari triwulan 1, volume penjualan tahu per pitch ditambah per bungkus sama dengan 2.184, triwulan 2, 2.220, triwulan 3, 2.280, triwulan 4, 2.436. Sehingga total penjualan per triwulan adalah 9.120. Ramalan penjualan triwulan 1 tahun 2022. Seperti yang telah diketahui, triwulan 1 menghasilkan produk 2.184, triwulan 2 menghasilkan produk 2.220, triwulan 3 menghasilkan produk 2.280, triwulan 4 menghasilkan produk 2.436. Sehingga untuk mencari triwulan 1 tahun 2022 dapat menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX.
Lalu untuk mencari A dapat menggunakan rumus sigma Y per N sama dengan 9.120 per 4. Sehingga A sama dengan 2.280. Dan untuk mencari B dapat menggunakan rumus sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 816 per 20, sehingga B sama dengan 40,8. Setelah ditemukan nilai A dan B, maka sudah dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Y sama dengan 2.280 ditambah 40,8 dikali 5, sehingga Y menghasilkan 2.484. Jadi penjualan untuk triwulan 1 pada tahun 2022 adalah 2.484. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ardi Ramadhani. Selanjutnya, anggaran produksi. Anggaran produksi kami menggunakan stabilitas produksi yang dimana penjualan tahun sebelumnya 9.130 ditambah dengan persediaan produk jadi akhir 816 sehingga produk yang siap dijual berjumlah 9.936 yang dikurangi dengan persediaan produk jadi awal 720. Produk jadi periode ini yaitu 9.216 yang dibagi untuk tiap triwulan yaitu dibagi 4 sehingga menghasilkan 2.304. Berikut data-datanya. Dari penyusunan anggaran, tampak bahwa produksi barang tetap pada angka 2.304 di tiap triwulannya. Namun persediaan barang berfluktuasi dari 840 menjadi 924 dan naik menjadi 948 dan kemudian turun menjadi 816. Selanjutnya adalah anggaran biaya bahan baku. Produk tahu, bahan bakunya kedelai yang dimana setiap produksi membutuhkan 3 kg. Kedelai yang harganya per kilogram adalah 6.600 sehingga dengan jumlah 9.800. Anggaran pembelian bahan baku dalam 1 tahun membutuhkan 684, persediaan awal 25 kilo dan persediaan akhir 100 kilo dengan volume 759 dengan jumlah 5.8.600. Berikut rincian pembelian bahan baku per bulan. Selanjutnya untuk anggaran biaya tenaga kerja. Produk tahu, upah per hari 28.000, hari kerja total 288 dengan jumlah pekerja 3. Biaya tenaga yang diperlukan dalam 1 tahun adalah 24.192.000. Berikut rincian tenaga kerja untuk per bulannya. Selanjutnya adalah biaya overhead. Biaya plastik 100.000 yang termasuk dalam biaya bahan penolong, biaya listrik 500.000 dan biaya penyusunan aktivitas tetap 600.000 yang termasuk dalam biaya fabrikasi lainnya sehingga jumlah overhead dari perusahaan ini adalah 1.200.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cantika. Yang selanjutnya adalah anggaran laba. Anggaran laba tahun 2021 menggunakan metode a posteriori. Dalam penjualan tahun 2021, produksi tahu Pak Poniran menghasilkan Rp32.360.000. Dalam harga bahan pokok penjualan, terdapat biaya bahan baku sebesar Rp5.008.600, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp24.192.000, dan biaya overhead sebesar Rp1.200.000. Sehingga biaya produksi menjadi Rp30.406.000. Persediaan awal barang jadi sebesar Rp356.400. Persediaan total barang jadi sebesar Rp30.044.200. Dan persediaan akhir barang jadi sebesar Rp403.920.000. Sehingga
harga pokok penjualan menjadi Rp29.640.280. Laba kotor sebesar Rp2.719.720 dan biaya komersial atau operasional sebesar Rp200.000. Sehingga laba usaha dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp2.519.720. Yang selanjutnya adalah anggaran kas. Anggaran kas jangka pendek tahun 2021. Saldo kas awal dalam triwulan pertama sebesar Rp20 juta. Dan dalam penerimaan kas, terdapat penjualan tunai neto sebesar Rp7.502.000 dan piutang sebesar Rp255.000. Sehingga kas tersedia adalah Rp27.757.000. Dan dalam penjualan kas, terdapat pembelian bahan baku tunai sebesar Rp1.135.200 dan pembelian bahan baku kredit sebesar Rp158.000. Dan sehingga saldo kas akhir sebesar Rp26.463.800. Lalu dalam triwulan kedua, saldo kas awal sebesar Rp26.463.800 dan penjualan tunai neto dalam triwulan kedua sebesar Rp7.700.000 dan piutang sebesar Rp255.000. Sehingga kas tersedia pada triwulan kedua adalah Rp32.418.800. Lalu pembelian bahan baku tunai dalam triwulan kedua sebesar Rp1.108.000. Sehingga saldo kas akhir dalam triwulan kedua adalah Rp35.526.800. Sehingga saldo kas awal dalam triwulan ketiga adalah Rp35.526.800. Dan penjualan tunai neto dalam triwulan ketiga adalah Rp8.040.000 dan piutang sebesar Rp255.000. Sehingga kas tersedia pada triwulan ketiga adalah Rp43.821.800 dan pembelian bahan baku tunai pada triwulan ketiga adalah Rp1.128.600 dan pembayaran hutang sebesar Rp150.000. Sehingga saldo kas akhir dalam triwulan ketiga adalah Rp42.543.200. Dan saldo kas awal dalam triwulan keempat adalah Rp42.543.200. Dan penjualan tunai neto dalam triwulan keempat adalah Rp8.898.000 dan piutang sebesar Rp255.000. Sehingga kas tersedia sebesar Rp50.696.200 dan pembelian bahan baku tunai sebesar Rp1.636.800 dan pembelian bahan baku kredit sebesar Rp232.000. Sehingga saldo kas akhir dalam triwulan keempat sebesar Rp49.859.400. Berikut surat izin melakukan survei dan surat keterangan telah melaksanakan berikut dokumentasi yang sudah kami lakukan terhadap UMKM tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.